Jangan lagi kamu berusaha membuat orang yang menghina itu mengerti tentang keselamatan. Tidak usah. Karena Yesus Kristus yang adalah Tuhan itu sendiri, yang mana dia adalah sang penebus dosa, dia saja hanya berkata, barang siapa yang percaya kepadaku. Kalimatnya itu tidak ada unsur memaksa siapapun. Ya, kamu mau percaya, mari kepadaku. Ada keselamatan, ada hidup kekal. Kamu tidak percaya, sudah ada tempat bagimu, neraka yang kekal yang akan menyiksamu selama-lamanya. Firman Tuhan yang terdapat di dalam Alkitab itu kudus, saudara. Hargai sedikit itu. Ya, Yohanes 1 ayat 1 kan sudah terang benderang di sana dikatakan, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Allah itu kudus enggak? Kudus kan? Firman itu adalah Allah. Allah kudus, maka firmannya juga kudus. Itulah sebabnya Yesus berfirman, jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing. Kata anjing di dalam firman Tuhan Yesus ini bukan anjing sungguhan, tetapi itu merupakan kiasan, personifikasi. Ya, merujuk kepada orang-orang yang tidak tahu menghargai kebenaran dan firman Tuhan. Ya, itulah anjing yang dikatakan oleh Yesus Kristus melalui firman-Nya tadi. Jangan memberikan barang yang kudus kepada anjing. Ya. Mereka itu pura-pura bertanya, pura-pura mau belajar. Tetapi itu jebakan Batman. Begitu kamu jawab, jawaban kamu itu dipelintir lalu untuk dipakai menyerang kamu balik. Ya, makanya harus kita mempunyai hikmat di dalam memberitakan kebenaran itu. Tidak usah kamu memaksa orang untuk percaya kepada Yesus Kristus. Yesus Kristus sendiri yang adalah Tuhan itu sendiri. Ya, Yesus Kristus yang adalah sang juru selamat saja. Dia hanya berkata, barang siapa yang percaya kepadaku. Ya kan? Jadi saudara jangan bertindak lebih dong. Ya, kalau ada yang datang bertanya baik-baik, ya, karena betul-betul ingin tahu, terangkan, ya, boleh, enggak apa-apa. Tapi kalau dari ucapannya saja udah bilang, itu Yesus kan cuma manusia, dia kan cuma utusan, dia kan cuma nabi, ngapain dijelaskan? Tidak perlu kamu jelaskan apa-apa kepada orang yang sudah merendahkan derajat Tuhan kita. Saudara dan saya hari ini percaya kepada Yesus Kristus, itu kan atas dasar pernyataan malaikat. Malaikat Tuhan di Lukas 2 ayat 11 yang menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kalau mereka bilang cuma nabi, cuma manusia, artinya mereka sudah merendahkan apa yang diucapkan oleh malaikat itu. Lalu apa gunanya kamu menerangkan lagi? Malaikat aja mereka rendahkan, mereka tidak hargai ucapannya. Nah, kamu siapa? Kamu kan cuma manusia biasa. Apakah kamu levelnya lebih tinggi dari malaikat? Sehingga malaikat mereka tidak pedulikan ucapannya, dan kalau kamu terangkan mereka akan pedulikan. Iya kan? Nah, saudara harus cerdas, ya. Jangan saudara terprovokasi atau tergoda untuk menerangkan mengenai kebenaran kepada orang-orang yang dari ucapannya saja sudah terlihat ada hinaan dan meremehkan. Saya begitu, saudara. Begitu mereka bilang Yesus itu cuma utusan, Yesus itu cuma nabi, Yesus itu cuma manusia, saya katakan kepada mereka di Lukas 2 ayat 11, malaikat Tuhan yang menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Silakan kau debat ucapan malaikat itu, jangan dengan saya. Karena yang menyatakan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat adalah malaikat Tuhan, bukan saya. Kecuali ucapan saya, baru kau debat dengan saya. Tetapi malaikat Tuhan yang menyatakan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Engkau tidak mau percaya. Ya, nabi aja kan dengar-dengaran sama malaikat. Tetapi kalau kamu tetap memutuskan tidak percaya, is okay. Tidak masalah juga. Sebab apa? Yesus Kristus juga hanya berfirman, barang siapa yang percaya kepadaku. Ya, sekalipun apa yang dinyatakan Yesus Kristus adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan manusia, tetap Yesus mengatakan barang siapa yang percaya kepadaku. Saya kasih contoh. Yesus berfirman, akulah kebangkitan dan hidup. Perhatikan, Yesus tetap berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan hidup sekalipun sudah mati. Saudara lihat, ucapan Yesus ini
bukan ucapan main-main, saudara. Dia menyatakan dirinya adalah kebangkitan. Dia sanggup membangkitkan orang daripada kematian dan memberikan hidup yang kekal. Tetapi begitu pun dia hanya berkata juga, barang siapa yang percaya. Jadi saudara nggak usah sampai menghina kan? Kamu kan tidak dipaksa untuk percaya. Ya. Dan ucapan Yesus itu bukan cuma ucapan di bibir, saudara. Dibuktikan. Ada orang bernama Lazarus sudah 4 hari di dalam kuburan, saudara. Sudah dikubur 4 hari. Dan Yesus mendatangi kuburan dari Lazarus itu. Dan Yesus berkata, Lazarus, keluarlah. Maka Lazarus bangkit dari kematian. Dia keluar melangkah mendapati Yesus. Bukan cuma sampai di situ, saudara. Ketika tubuh jasmani Yesus Kristus mati, di hari yang ketiga bangkit dari kematian. Dan bukan cuma sampai di situ. Dia terangkat ke surga. Semua peristiwa ini yang melibatkan diri Yesus Kristus itu disaksikan oleh banyak pasang mata. Kan saudara sudah tahu, Yesus mempunyai 12 murid. Ya, murid-murid itu menjadi saksi utama, ditambah dengan warga di sekitarnya ketika peristiwa itu terjadi. Itulah sebabnya, saudara, hingga saat ini, hingga hari ini, dan bahkan sampai kapanpun, sampai kiamat pun, tidak akan ada seorang pun yang berani mengklaim bahwa dia telah menemukan tulang belulang Yesus. Tidak akan ada orang yang bisa mengklaim dia telah menemukan tulang belulang Yesus. Kenapa? Karena Yesus bangkit dari kematian. Tidak dikuburkan di tanah di bumi ini untuk selama-lamanya. Dia sudah bangkit dan saat ini ada di sorga, kekal selama-lamanya. Tetapi ingat, Yesus hanya berkata, barang siapa yang percaya kepadaku. Tidak ada paksaan. Jadi saudara sudah mendengarkan itu. Sesuatu yang bisa saudara cerna. Gunakanlah hati nuranimu. Saya pun tidak berusaha untuk membuat saudara beriman kepada Yesus. Apa keuntungannya bagi saya kalau saudara beriman kepada Yesus? Saya itu tidak punya jasa apa-apa. Ketika saudara mendengar saya dan percaya kepada Yesus Kristus, tidak ada jasa apa-apa. Karena apa? Firman Tuhan Yesus kan berkata dengan jelas, keselamatan yang kau terima itu adalah kasih karunia, bukan hasil usahamu. Jadi tidak ada seorang pun di muka bumi ini berjasa membuat orang lain percaya kepada Yesus. Tidak ada saudara yang merasa berjasa. Ya, karena seseorang menerima Yesus, percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah kasih karunia, bukan hasil usahanya. Ya, bukan karena perbuatan baiknya. Jadi saudara jangan merasa berjasa. Ya. Semua adalah karena kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus.